6境，精神风暴。Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini Mimin akan membahas alur cerita dan web series dari film Martial Master untuk season yang kedua part 81. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di video sebelumnya, Lord Qin Chen telah berhasil menyempurnakan pil raja tingkat 7, yaitu pil raja darah naga. Di sana, Ketua Zhou tercengang melihat Qin Chen berhasil menyempurnakan pil raja tingkat 7. Dan ia tidak menyangka kalau dirinya bisa andil dalam pembuatan pil tersebut. Lalu Qin Chen pun memberikan satu buah pil tingkat 7 karena ia juga ikut andil dalam pemurniannya. Namun Ketua Zhou menolaknya dengan alasan kalau ia tidak pantas menerimanya. Qin Chen tahu kalau Ketua Zhou juga ingin menerobos ke ranah Martial King. Qin Chen juga menjelaskan kalau pil Raja Naga itu bisa menggantikan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Juga bisa membantunya menerobos ke ranah Martial King. Jadi Qin Chen meminta Ketua Zhou untuk menerimanya. 卓阁主，这太珍贵了，你确定不要？卓阁主你就收下。 Ia pun sangat senang dan ia berjanji mulai sekarang ia akan menghormati Lord Qin Chen. Beberapa waktu kemudian, Qin Chen mencoba berkultivasi. Waktu pun telah berlalu, dan beberapa hari kemudian Qin Chen merasakan benih spiritual yang sangat menakjubkan bereaksi di dalam tubuhnya. Kekuatan yang tak terduga dan mengerikan pun menyatu dengan tubuhnya, dan membuat tubuhnya pulih lebih cepat. Di sana, Ketua Zhou pun merasakan kekuatan yang mengerikan itu. Dan akhirnya, Lord Qin Chen berhasil menerobos ke ranah Venerable tahap lanjut. Di sisi lain, kepala keluarga Leng membawa Tuan Du Gongfeng. Dan ia adalah ahli dalam pemurnian racun. Ia berkata kepada Tuan Du, apakah ia yakin bisa meracuni Qin Chen tanpa memasuki ke dalam pavilion pil. Lalu Tuan Du Gongfeng meminta kepala keluarga Leng untuk tenang saja. Karena racun laba-labanya tidak terlihat dan tidak berwarna. Juga bereaksi mengikuti kekuatan spiritual. Bahkan jika mereka seorang praktisi venerable juga tidak berdaya dan semua itu seperti membunuh ayam. Kepala keluarga Leng pun hanya akan menunggu kabar baiknya dari Tuan Du Gongfeng. Tuan Du mengatakan kalau malam ini adalah kematian Qin Chen. Ia pun langsung memurnikan racun laba-labanya dan langsung menerbangkan ke dalam pavilion pil. Dan dari pavilion pil, Qin Chen sudah bisa menggunakan beberapa metode teknik rahasia yang ia kuasai di dalam kehidupan sebelumnya. Tuan Du Gongfeng juga sudah melihat targetnya yaitu Lord Qin Chen yang akan diracuninya. Bahkan Ketua Zhou juga tidak bisa merasakan kehadiran racun tersebut. Namun di saat racun laba-laba itu akan berubah menjadi gas racun dan akan menyerang Qin Chen langsung menyadarinya. Lalu Qin Chen menggunakan teknik badai mentalnya untuk mengkonternya. Seketika racun tersebut pun lenyap dari hadapan Qin Chen. Tuan Du sangat terkejut karena teknik racunnya bisa dihalau dengan mudah oleh Qin Chen. Qin Chen juga langsung mencari di mana racun itu berasal. Dan Qin Chen tahu kalau itu semua ulah dari kepala keluarga Leng. Ia pun langsung menghampirinya. Namun sebelum Qin Chen sampai, kepala keluarga Leng dan Tuan Gu langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Lalu Ketua Zhou pun mengikuti Qin Chen. Ia berkata apa yang sebenarnya terjadi. Qin Chen menjelaskan kalau barusan ada orang yang akan mencoba meracuni dirinya. Lalu Ketua Zhou berkata siapa yang akan meracuninya. Qin Chen pun mengatakan kalau itu semua ulah keluarga Leng. Ia menjelaskan kalau racun yang menyerangnya adalah racun tidak terlihat dan tidak berwarna. Kekuatannya juga luar biasa. Bahkan ranah martial venerable tingkat 3 hingga 6 juga akan mati menggenaskan. Tapi basis kultivasi Ketua Zhou sedang terluka parah, jadi kemungkinan Qin Chen lah target mereka. Ketua Zhou pun mengancam keluarga Leng dan ia akan pergi ke keluarga Leng untuk meminta penjelasan kepadanya. Namun Qin Chen meminta Ketua Zhou untuk jangan buru-buru bertindak. Dan ia akan membicarakannya di tempat pavilion pilnya. Sesampainya di sana, Qin Chen membuat formasi pertahanan. Lalu ia menjelaskan kepada Ketua Zhou kalau posisi lawan sangatlah dekat dengan ruang pemurniannya.
Dan itu menunjukkan kalau posisinya dapat dilihat dengan jelas. Seketika Ketua Zhou meminta Ketua Subo untuk menyelidiki siapa pengkhianat dari keluarga Leng. Qin Chen teringat kalau pemasukan terbesar keluarga Leng adalah bisnis pil. Ketua Zhou menjelaskan setelah keluarga Yuan dihancurkan tahun yang lalu, semua toko di alkemis diambil alih oleh keluarga Leng. Bisnisnya juga dapat menyebar di seluruh dinasti. Qin Chen mengatakan selama bisnis pil keluarga Leng hancur, bahkan jika keluarga Leng memiliki dukungan Raja Wu, takutnya juga akan bangkrut. Ketua Zhou pun membenarkan apa kata Qin Chen. Namun ia telah mempelajari bisnis keluarga Leng selama bertahun-tahun. Mereka telah mengumpulkan banyak alkemis. Apalagi jalur penjualan keluarga Leng ada di seluruh dinasti Wei. Jika ingin menyerang bisnis tersebut, mereka takutnya akan sulit. Qin Chen pun langsung tahu titik lemahnya dan ia butuh bantuan pavilion pilnya. Qin Chen meminta Ketua Zhou segera membeli anggrek ponik dalam jumlah besar di seluruh dinasti Wei. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior.